Bismillahirrahmanirrahim. Zalimnya hamba kepada diri sendiri wujudipun maksiat. Maksiat adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri, sebab maksiat niku ibaratipun menyuguhkan makanan-makanan yang beracun yang berdampak buruk kepada tubuh. Maka tunugi maksiat itu ibaratnya adalah sahmun masmumun, yaitu anak beracun atau racun sumum yang ditelan oleh seseorang, sehingga dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa adalah kerusakan, bahkan kerusakan baik pribadi maupun berdampak kepada ini masyarakat umum. Apa diantara dampak pribadinya? Diantaranya seperti yang terangkan oleh para ulama, diantara dampak maksiat kepada pribadi kita itu, diantaranya dampaknya kepada kerusakan hati. Kalau hati manusia rusak, sedangkan itu adalah porosnya amal, baiknya seluruh amalan zahir kita itu sangat ditentukan dengan baiknya hati kita. Menaik mana kita rusak, hati kita rusak, maka akan berdampak pada rusaknya amalan-amalan zahir, amalan-amalan batin juga yang kita lakukan. Al-Imam Ibnu Barak ngendikaken, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku lihat dosa itu mematikan hati manusia. Dan di antara tanda kematian hati itu, dia sudah sangat tidak respon, bahkan tidak respon sama sekali terhadap seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati itu hidup, Bapak sekalian, seperti yang Allah katakan, yaitu hati yang respon nek onten panggilan-panggilan Allah, ada panggilan-panggilan Rasulullah, itu ada respon dari hatinya. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa li rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika keduanya menyeru kepada kalian. Yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya itu adalah tanda kehidupan hati kalian. Sehingga hati yang semakin kurang sehat itu dari tidak merasakan manisnya, lezatnya amalan taat, sampai tidak bergairahnya sama sekali dan tidak menyambutnya sama sekali seruan-seruan agama. Kondisi hati kita niku kados badan kita. Menawi badan kita niku seger, sehat, niku dahar sembarang kalir, rasanipun kados rasa ingkang panci dipun suguhaken. Gurih nggih gurih, legi nggih legi, pahit nggih pahit. Itu ketika kita kondisi ini pun sehat. Sehingga orang yang sehat, dia bisa merasakan lezatnya hidangan makanan yang dia santap. Maka tenugi hati yang sehat, dia bisa merasakan indahnya, manisnya, lezatnya amal-amal taat. Sebab asalnya sesungguhnya amal-amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita niku asalnya adalah seperti hidangan-hidangan lezat yang memang itu merupakan kebutuhan bagi badan kita. Sebagaimana badan kita membutuhkan makanan dan minuman untuk melangsungkan
kesehatan kelangsungan hidup jasad dan segarnya jasad. Mana kita ugi membutuhkan suplai makanan, minuman, gizi, dan itu adalah amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkaitan dengan kedudukan amal ibadah kita ini, sesungguhnya asalnya itu adalah kebutuhan jiwa, kebutuhan hati, sebagaimana kebutuhan jasad kepada makanan. Akan tapi kenapa terasa berat dan beban? Itu berkaitan dengan kondisi mana kita piyambak, seperti jasad kita ketika sehat bisa merasakan lezatnya hidangan makanan, tapi ketika jasad kita sedang sakit, nembe greges, mboten sekeco awakipun, niku dahar napa kemawon ingkang asalipun lezat niku dados mboten sekeco. Gak enak, rasipun mboten enak. Demikian pula keimanan kita. Menawi tiyang niku imanipun nembe inggil, imanipun nembe sae, itu Masya Allah semua amal-amal ibadah itu terasa lezat, terasa enak, terasa nikmat. Sakit kalau sakit nikmatipun sholat, sakit kalau sakit nikmatipun maos Quran, sakit kalau sakit nikmatipun berzikir, sakit kalau sakit nikmatipun berdakwah, sakit ngerasakan nikmatipun rata-rata amal ketaatan, sehingga bisa merasakan kebahagiaan dan menikmati amal-amal taat. Ning menawi iman niku nembe drop, nembe mandap, itu semua amal ketaatan kepada Allah niku rasipun abot, berat, pahit, sehingga rata-rata tidak berselera atau malas-malasan.